هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil liqa'i rabbihi wa ba'd. Sahabat Mihrab Center rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Bulan yang menjadi kesempatan emas bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat keadaan umat Islam di seluruh dunia, maka kita akan mendapati bahwa suasana bulan Ramadan selalu terasa berbeda. Kita dapat melihat masjid-masjid terisi dengan penuh, lebih dari biasanya. Lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran bergema di setiap sudut-sudut rumah. Bahkan orang-orang yang jarang membaca Al-Quran mulai mengambil mushafnya kembali. Inilah anugerah dari bulan Ramadan yang menghidupkan kembali hati-hati yang telah lalai. Seperti halnya tamu agung yang datang satu kali dalam setahun, maka kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh antusiasme dan juga dengan penuh kegembiraan. Dan tentu saja kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, sudah sejauh mana kita menyambut bulan yang suci ini? Apakah amalan-amalan kita semakin bertambah dari hari-hari biasanya ataukah tidak? Apakah interaksi kita dengan Al-Quran sudah semakin intens ataukah tidak? Sebab bulan Ramadan ini bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang mengisi hati dan jiwa dengan cahaya petunjuk dari Al-Quran. Maka mari kita manfaatkan waktu yang sangat terbatas ini dengan memperbanyak amalan kita, terlebih dalam membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Sebagaimana bulan ini adalah bulan puasa bagi tubuh, maka Al-Quran adalah santapan bagi hati dan jiwa-jiwa kita. Sebagaimana tema pada kesempatan kali ini, yaitu bulan Ramadan dan juga Al-Quran, dua sosok ini adalah dua sosok yang sangat istimewa. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dan juga istimewa tentunya. Hal ini ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. Dari ayat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia. Dan bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbaik membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita
bagaimana beliau menghidupkan hari-harinya di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dalam hadis disebutkan, karena Jibril ya'ridu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana fi kulli sanatin marrah. Jibril biasa menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan di setiap tahunnya untuk mengajarkan dan mentadaruskan Al-Quran kepadanya. Dari hadis tadi, kita dapat memahami bahwa membaca dan mengkaji Al-Quran, terutama di bulan Ramadan, adalah amalan yang sangat dianjurkan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril. Maka sudah selayaknya bagi kita sebagai pengikut beliau untuk mengikuti apa yang beliau lakukan dan ajarkan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani, di sana disebutkan keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam hadis disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun. Walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harfun. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak berkata bahwa alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dalam hadis ini, kita bisa memahami bahwa setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran berganjar pahala yang sangat besar. Maka mari kita urai. Ketika kita membaca satu huruf, Allah berikan kita satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan lainnya. Maka bisa kita bayangkan, berapa ratus huruf yang bisa kita baca dalam satu kali duduk. Pun berapa juta kebaikan yang bisa kita dapatkan dari satu kali duduk pula. Terlebih ketika kita melakukannya di bulan yang mulia dan penuh berkah ini. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbanyak membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran. Di samping mendapatkan pahala yang berlipat, terdapat hikmah yang besar pula dalam membaca Al-Quran. Salah satu contoh dari hikmah membaca Al-Quran adalah menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Contoh lain dari hikmah dari membaca Al-Quran adalah Al-Quran menjadi syafaat di hari kiamat kelak. Rasulullah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bacalah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat kelak sebagai syafaat bagi pembacanya. Dari penjelasan tadi, kita memahami bahwa bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar, karena di dalamnya Al-Quran diturunkan. Keterkaitan antara Ramadan dan juga Al-Quran sangatlah erat, sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak membaca, memahami, dan juga mengamalkan isi daripada Al-Quran.
Maka dari itu, mari kita manfaatkan momen yang terbatas ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga lebih mengintensikan interaksi kita dengan Al-Quran. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita senantiasa untuk beramal kebaikan, dan semoga Allah menerima amalan-amalan yang kita kerjakan di bulan yang suci ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.